Yeah. No, gracias a Dios que encontré a alguien. Estoy Leave the World Behind tahun 2023 dibuka dengan keluarga Sanford yang mencari ketenangan di sebuah rumah mewah terpencil. Keluarga itu berniat menikmati liburan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun malam mereka berubah ketika dua orang asing muncul yang mengaku sebagai pemilik rumah dan membawa kabar mengejutkan. Terjadi pemadaman besar-besaran. Ketika sinyal hilang, internet mati, dan kejadian aneh mulai muncul, ketegangan pun tumbuh. Dua keluarga dari dunia yang berbeda terpaksa bersatu menghadapi ancaman yang tak terlihat dan mungkin tak terhindarkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal, guling, dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Kisah ini dimulai dari sebuah keluarga bahagia yang terdiri atas pasangan suami istri, Clay dan Amanda, serta dua anak mereka, Archie dan Rose. Mereka merencanakan liburan dengan menyewa villa di daerah terpencil sebagai cara untuk menikmati waktu bersama selama liburan sekolah. Liburan ini terasa istimewa karena sudah lama mereka tak bersantai bersama, terbentur kesibukan masing-masing yang menyita waktu. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di villa tujuan. Amanda sang ibu memberi kebebasan kepada keluarganya untuk menikmati liburan sesuka hati. Tanpa menunggu lama, Archie dan Rose langsung berlari ke kolam renang dan bermain air bersama. Melihat senyum ceria di wajah anak-anak mereka, Clay dan Amanda merasa kebahagiaan mereka semakin lengkap. Looks like we have some top shelf booze right here. Says here it's not for us. Sambil menunggu anak-anak selesai bermain, Amanda meminta izin pada Clay untuk pergi ke supermarket membeli persediaan makanan. Stok di villa nyaris habis dan ia memutuskan pergi sebentar ke kota dengan mobil. Setelah belanja, Amanda sempat heran melihat seseorang di samping mobilnya membeli makanan dalam jumlah besar. Ia sempat ingin tahu, tapi teringat nasihat Clay untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Amanda pun mengabaikannya dan kembali ke villa. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Amanda disambut hangat keluarganya. Tak ingin menghabiskan hari hanya di villa, Clay mengajak mereka pergi ke pantai tak jauh dari sana. Archie dan Rose antusias menyambut ajakan itu. Sesampainya di pantai, Clay menyiapkan perlengkapan piknik sementara yang lain bersantai. Saat itulah Rose melihat kapal kargo besar mendekat ke bibir pantai, tepat di depan mereka. Ketika diberitahu, Clay dan Amanda menanggapinya tenang. Mungkin jalur kapal memang lewat dekat pantai, pikir mereka. Look at that boat. It's so big. Tanpa disadari, kepanikan mulai muncul saat kapal kargo itu semakin mendekat. Clay segera menyuruh keluarganya berkemas dan menjauh dari pantai. Situasi sempat menegangkan ketika kapal nyaris menabrak para wisatawan. Beruntung tak ada korban jiwa. Kapal akhirnya berhenti setelah merusak bibir pantai. Masih diliputi panik, Amanda mengajak keluarganya pulang ke villa. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk bisa saja terjadi jika mereka tetap di sana. Dalam perjalanan pulang ke villa, Amanda terus mengomel soal insiden di pantai. Clay berusaha tetap tenang dan berpikir positif. Mungkin itu hanya kecelakaan akibat kesalahan teknis kapal. Malam harinya, saat anak-anak tertidur lelap, Clay dan Amanda menikmati waktu berdua, sesuatu yang sudah lama tak mereka lakukan. Namun kehangatan itu mendadak terganggu ketika terdengar suara ketukan dari luar pintu villa. Her second book is like an exploration of how media serves as both an escape. Merasa curiga, Clay memeriksa dengan tongkat baseball di tangan sebagai senjata. Di luar villa, ada Scott dan Ruth, ayah anak yang mengaku pemilik villa.
mereka meminta izin menginap semalam karena keadaan darurat. Sebagai kompensasi, Scott menawarkan potongan harga setengah harga sewa. Melihat tawaran menggiurkan, Clay pun setuju dengan syarat mereka hanya menginap 1 malam. I'm so sorry to bother you. Berbeda dengan Clay, Amanda merasa tidak terima. Baginya, pemilik villa seharusnya menghormati penyewa. Clay berusaha menjelaskan dengan bijak bahwa mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. Setelah sempat bersitegang, Amanda akhirnya setuju agar mereka mengizinkan pemilik villa menginap semalam. I think I need to call the company. I don't even think you can do this. There's got to be a number on their website. That's really not necessary. Keanehan mulai terjadi setelah kedatangan orang asing. Tiba-tiba siaran berita darurat muncul tanpa penjelasan. Awalnya mereka acuh, namun keesokan harinya, sinyal ponsel dan perangkat elektronik lainnya hilang. Penasaran, Clay memutuskan pergi ke kota untuk mencari sinyal dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Amanda dan Scott berdiskusi tentang kejadian aneh itu. Scott mencoba berpikir tenang, khawatir tindakan salah bisa memperburuk keadaan. Amanda setuju dan memilih fokus mencari solusi terbaik. Di kota, Clay terkejut karena tidak ada seorang pun di sana. Yang ia temui hanya mobil-mobil yang terjebak kemacetan tanpa pengemudi. No, gracias a Dios que encontré a alguien. Estoy tratando de... Setelah obrolan, Scott memutuskan pergi ke rumah tetangga untuk mencari bantuan. Di sana, ia menemukan telepon satelit, berharap bisa menghubungi seseorang. Namun telepon itu juga rusak seperti perangkat lainnya. Scott melanjutkan perjalanan ke pantai dan terkejut melihat banyak korban tewas akibat kecelakaan pesawat. Saat ia masih terkejut, pesawat lain tampak jatuh menuju ke arahnya. Dalam panik, Scott berlari cepat untuk menghindari kecelakaan lebih lanjut. Berbeda dengan yang lain, Archie dan Rose memutuskan untuk menjelajah hutan guna memastikan keadaan. Tanpa disadari, Archie digigit hewan kecil yang menyakitkan. Segera, ia membuang hewan itu dan mengajak Rose pulang. Khawatir orang tua mereka mencemaskan keadaannya. Rose, let's go. Di rumah, Scott menceritakan pengalamannya melihat kecelakaan pesawat yang hampir menimpanya. Amanda awalnya tidak percaya, menganggap Scott hanya berbohong. Namun setelah mendengarkan penjelasannya dengan seksama, ia mulai percaya dan kembali memikirkan keanehan yang terjadi. What were you doing near the pool? I thought you were looking for Rich. Do you mind going to my study and getting me something to wear? Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba gelombang suara nyaring terdengar, membuat mereka menutup telinga dan hampir merobohkan villa. Amanda yang khawatir dengan keselamatan anak-anaknya nekat menyusul ke hutan meski suara itu masih terdengar. Akhirnya, ia menemukan Archie dan Rose lalu segera mengajak mereka berlindung di rumah. Kecemasan Amanda meningkat karena Clay belum juga kembali dari kota. Ia berencana nekat menyusul, namun dicegah oleh Scott yang khawatir akan memperburuk keadaan. Tak lama, Clay tiba di villa, membuat Amanda lega. Clay menceritakan pengalamannya bahwa jalanan kota sangat aneh dengan banyak mobil macet tanpa pengemudi. Clay juga menceritakan penemuannya, sebuah kertas bergambar ular dengan tulisan Arab. Namun ia tidak mengerti artinya. Archie yang melihatnya mengingat bahwa ia pernah menemui simbol tersebut dalam game online. Ia menyebutkan bahwa itu berarti kehancuran bagi Amerika. Terkejut mendengar hal itu, Clay dan keluarganya memutuskan untuk segera meninggalkan villa dan pulang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. I don't know what the rest of this means, but this part, it definitely means death to America. I remember from a game I was playing. Scott sempat mencoba mencegah mereka pergi, namun keluarga Clay tetap memilih untuk mengutamakan keselamatan. Mereka kembali melewati jalanan yang macet dengan mobil-mobil tanpa pengemudi. Semakin lama, semakin banyak kendaraan yang menabrak bagian belakang mobil mereka. Panik,
keluarga Clay memutuskan untuk putar balik dan kembali ke villa. Setibanya di villa, keluarga Clay meminta maaf atas keputusan gegabah mereka sebelumnya. Mereka kemudian menceritakan pengalaman tersebut yang membuat wajah Scott berubah, seolah mengetahui rahasia penting yang tak bisa diungkap. Malamnya, Amanda dan Scott berbicara serius. Scott akhirnya mengungkapkan pekerjaan rahasia yang belum pernah diketahui sebelumnya. Have you ever fucked one of your students? Dulunya, Scott bekerja di bidang IT dan bekerja sama dengan seorang klien bisnisnya. Klien itu meminta Scott untuk memindahkan aset besar berupa uang ke tempat tersembunyi. Setelah itu, klien tersebut pamit tanpa memberikan penjelasan, meninggalkan Scott bingung karena ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam situasi seperti itu. I am starting to like you. Amanda yang mendengarnya bingung dan bertanya apa maksud cerita Scott. Scott menyimpulkan bahwa kejadian mereka mungkin ada hubungannya dengan klien bisnisnya. Ia bahkan menduga gambar ular dengan tulisan Arab itu adalah petunjuk dari hacker yang meretas sistem negara, menyebabkan kekacauan. Amanda terkejut dan mulai berpikir ulang tentang pelaku di balik kejadian ini. Tiba-tiba, suara nyaring kembali terdengar, menghancurkan barang-barang di sekitar mereka, seolah memberi peringatan untuk tidak menggali lebih dalam. But when events like this happen in the world, the best, even the most powerful people can hope for. Keesokan harinya, semua terkejut melihat Arsi tiba-tiba muntah darah dan banyak giginya yang copot. Melihat putranya kesakitan, Amanda meminta Clay segera mencari bantuan. Namun mereka terhenti saat menyadari akses ke kota telah diblokir akibat kejadian aneh, termasuk tabrakan mobil tanpa pengemudi di jalan. Clay. Kondisi semakin buruk dengan hilangnya Rose yang terakhir kali pamit bersepeda di sekitar villa. Scott berusaha menenangkan keluarga Clay dan berjanji membantu mencari solusi. Pembagian tugas pun dilakukan. Clay dan Scott mencari bantuan ke tetangga, sementara Amanda dan Ruth mencari Rose. Setelah lama mencari tanpa hasil, Amanda dan Ruth memutuskan singgah sejenak di kabin kosong di tengah hutan untuk melepas lelah. Archie, you alright? He needs help now. Di kabin, Ruth dan Amanda terlibat pembicaraan mendalam. Ruth mengungkapkan alasan sebenarnya mereka menginap di villa yang sudah disewa oleh keluarga Clay. Mereka sebenarnya berencana menjemput ibu Ruth di bandara. Namun rencana itu gagal karena mengalami kejanggalan yang sama seperti yang dialami keluarga Clay. Ruth sangat khawatir dengan keselamatan ibunya yang sudah lama tak ia temui. Amanda pun merasa prihatin dan meminta maaf karena telah salah paham menilai Scott dan Ruth. I want to get the fuck away from here and you and whatever is happening. It's happening to all of us. Clay dan Scott akhirnya tiba di rumah tetangga mereka, Danny, yang sebelumnya ditemui Amanda di supermarket. Scott sebagai warga lokal menyampaikan niat untuk mencari bantuan demi keselamatan Arsi yang tiba-tiba sakit. Namun Danny menolak, mengatakan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mempercayai begitu saja. Mendengar penolakan itu, Scott tak merasa gentar. Ia mencoba merayu Danny dengan menjelaskan kondisi Arsi yang sekarat. Jika tidak bisa memberikan bantuan, setidaknya Danny diharapkan bisa memberi obat penghilang rasa nyeri. Saking putus asanya, Clay bahkan menawarkan $1,000 sebagai imbalan atas pertolongannya. Kind of radiation that can be beamed out through sound. Some people lost their teeth there too. Kali ini, Danny menolak lebih tegas dan bahkan menodongkan senjatanya, mengancam mereka untuk pergi atau nyawa taruhannya. Emosi Scott tersulut dan ia turut menodongkan senjatanya, memperburuk ketegangan. Melihat itu, Clay berusaha meredakan situasi, memohon agar Danny membantu dengan mengatakan bahwa jika Danny berada di posisinya, ia pasti juga panik. Akhirnya, Danny setuju untuk membantu, tapi dengan syarat ada bayarannya. Sebelum pergi, Clay bertanya tentang gambar ular bertuliskan huruf Arab. Anehnya,
Dani hanya menanggapi dengan tenang tanpa terkejut. Ternyata Dani sudah mengetahui maksud pesan itu dari teman-temannya di wilayah lain jauh sebelumnya. Menyadari kemungkinan kejadian serupa terjadi di tempatnya, Dani memutuskan untuk membeli banyak makanan sebagai cadangan. We're thinking Iranians. I remember hearing something on NPR once about their cyber capabilities. Dani menyarankan agar keluarga Scott dan Clay pergi ke rumah tetangganya yang sudah kosong lama. Rumornya, di sana ada bunker bawah tanah yang dibangun sebagai tempat berlindung dari kehancuran hari kiamat. Tanpa ragu, Scott dan Clay meninggalkan rumah Dani dan menuju tempat yang disarankan. Terrorize them with covert attacks and misinformation. Overwhelming their defense capabilities, leaving their... Saat mencari, Ruth melihat sesuatu aneh tak jauh dari mereka. Amanda penasaran dan mengikuti Ruth. Ternyata itu adalah kota yang kacau balau, seolah baru saja terjadi konflik mengerikan. Asap tebal menandakan bahwa dunia dalam keadaan kritis. Jika mereka tidak segera bertindak, bencana ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah peringatan bahwa akhir dunia sudah dekat. Di tengah hutan, terlihat jelas sebuah rumah besar yang dimaksud Dani. Di depan rumah, terdapat sepeda tergeletak. Menandakan seseorang baru saja masuk. Ternyata itu adalah Rose yang sedang menjelajahi rumah itu. Di dalam, Rose menemukan sebuah bunker persembunyian yang bisa menjadi tempat bertahan hidup. Bunker itu lengkap dengan persediaan makanan dan ekosistem tanaman, serta ruang yang cukup untuk bertahan hidup selama beberapa tahun. Rose yang masih penasaran, terkejut saat melihat layar monitor menyala. Di layar, muncul informasi dari Gedung Putih bahwa Amerika kini dalam kendali militer dan warga diimbau untuk mengamankan diri. Rose merasa beruntung telah menemukan tempat ini dan segera berniat memberitahu keluarganya tentang tempat aman untuk berlindung. Tamat, itulah akhir dari film Leave the World Behind tahun 2023. Pesan yang bisa diambil, film ini adalah refleksi mendalam tentang kerentanan masyarakat modern, ketegangan sosial, dan pentingnya solidaritas dalam menghadapi krisis. Melalui narasi yang menegangkan dan simbolisme yang kuat, film ini mengajak penonton untuk merenungkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kesiapan kita dalam menghadapi ketidakpastian. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!